Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Namun, usaha mereka tidaklah mudah. Sebagian masyarakat yang telah lama terpengaruh oleh pemalsuan sulit untuk menerima perubahan. Mereka telah terbiasa dengan ajaran yang salah dan merasa takut jika kebenaran itu datang menghancurkan segala yang telah mereka yakini. Ahmad dan timnya harus sabar menghadapi penolakan-penolakan tersebut. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk berubah, tetapi kita harus terus mengedukasi mereka dengan sabar, kata Ahmad. Proses ini berlangsung perlahan, tetapi dengan setiap langkah kecil, mereka semakin mendekat pada tujuan. Mereka juga memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar kepada lebih banyak orang. Video ceramah, artikel, dan buku-buku yang membahas sejarah Islam yang sahih diproduksi dan disebarkan secara luas. Ahmad tidak hanya memikirkan generasi sekarang, tetapi juga masa depan. Ia mendirikan lembaga yang fokus pada penelitian dan pengajaran sejarah Islam yang benar. Kita harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mendidik generasi penerus, agar kebohongan ini tidak terulang lagi, ujarnya. Lembaga ini mulai menarik perhatian banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin bergabung dalam upaya pemurnian ini. Pada akhirnya, meskipun perjalanan masih panjang, Ahmad merasa ada secercah harapan. Perjuangan mereka untuk memperbaiki yang rusak mulai menunjukkan hasil. Kebenaran yang dulu tersembunyi kini semakin terang benderang, dan masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya menjaga ajaran yang benar. Ahmad tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tetapi sebuah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Setelah berhasil membangun kembali sebagian besar tatanan yang rusak, Ahmad dan Kiai Fauzan mulai menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks, menjaga ajaran yang benar agar tidak tergoyahkan oleh pengaruh luar maupun upaya pemalsuan yang terus berlanjut. Meski mereka telah berhasil menyebarkan informasi yang sahih, tetap ada pihak-pihak yang berusaha menggulingkan pencapaian mereka. Perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini, ujar Ahmad dengan penuh keseriusan. Kita telah mengungkapkan kebenaran, namun kita harus memastikan agar kebenaran ini tetap terjaga dan tidak bisa diputarbalikkan oleh siapapun. Kiai Fauzan mengangguk setuju. Kita harus menjaga agar setiap ajaran yang benar tetap hidup dalam masyarakat, terutama dalam kalangan generasi muda. Sebagai langkah pertama, Ahmad menginisiasi program pengajaran yang lebih terstruktur di seluruh pesantren dan madrasah. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam setiap pelajaran, terutama dalam kajian sejarah dan ajaran Islam. Generasi muda adalah kunci untuk menjaga warisan yang benar. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan yang tidak bisa dibohongi, kata Ahmad saat memimpin pertemuan dengan para pengajar. Di tengah upaya ini, mereka juga menghadapi penentangan dari beberapa pihak yang masih terpengaruh oleh ajaran sesat yang sebelumnya tersebar luas. Beberapa individu yang merasa terancam mulai mencoba memutarbalikkan fakta dan menghasut masyarakat untuk kembali kepada ajaran yang lebih lama. Kami tidak akan berhenti, tegas Ahmad kepada timnya. Ini adalah bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Selain itu, Ahmad dan Kiai Fauzan berupaya untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga sejarah yang benar melalui platform digital. Mereka memanfaatkan media sosial, blog, dan video untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama kaum muda yang semakin banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Kita harus melawan kebohongan ini di tempat di mana informasi berkembang begitu cepat, kata Kiai Fauzan. Di sisi lain, mereka juga membangun kemitraan dengan para ulama dari berbagai negara untuk memperkuat jaringan informasi yang sahih. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman yang begitu besar, ujar Ahmad. Kita harus membangun jaringan global untuk menjaga agar ajaran yang benar tetap terlestarikan. Upaya ini pun mendapatkan sambutan positif dari berbagai komunitas internasional yang memiliki semangat yang sama. Namun, meskipun banyak yang mendukung, tantangan tidak berhenti di situ. Beberapa kelompok yang masih terpengaruh oleh pemalsuan sejarah mulai memanfaatkan kelemahan dalam sistem pemerintahan untuk menyebarkan kembali ajaran mereka. Mereka mencoba mendekati pejabat-pejabat tertentu untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung mereka. Ahmad dan Kiai Fauzan tahu bahwa ini adalah ujian yang lebih besar. Mereka harus menjaga agar tidak ada celah bagi kelompok-kelompok ini untuk kembali berkuasa. Untuk itu,
Mereka mulai bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa ajaran yang benar dan sejarah yang sahih tidak hanya diajarkan di lembaga pendidikan, tetapi juga diperkuat dalam kebijakan publik. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada mencerminkan ajaran Islam yang benar, ujar Ahmad dalam sebuah pertemuan dengan beberapa pejabat negara. Salah satu langkah penting yang mereka ambil adalah mendirikan pusat kajian yang fokus pada penelitian sejarah dan agama. Pusat kajian ini bertujuan untuk menjadi tempat di mana para cendekiawan dapat mengkaji ulang dan mengoreksi sejarah yang telah dirusak oleh kebohongan. Pusat ini juga akan berfungsi sebagai pusat pelatihan untuk para ulama dan pengajar, agar mereka dapat mengajarkan sejarah dan ajaran Islam dengan cara yang benar. Di tengah semua upaya ini, Ahmad tetap merasa bahwa kunci utama untuk menjaga ajaran yang benar adalah melalui pendidikan yang terus-menerus. Kita harus memastikan agar tidak ada ruang bagi kebohongan untuk tumbuh kembali, katanya. Dengan pendidikan yang benar, kita bisa memastikan bahwa masa depan umat ini akan jauh lebih baik. Namun, meskipun semua langkah ini diambil dengan serius, Ahmad tahu bahwa mereka harus terus waspada. Perjuangan ini tidak akan pernah selesai. Kebenaran harus terus diperjuangkan, dan kita harus tetap menjaga agar setiap ajaran yang benar terus hidup dalam masyarakat, ujar Ahmad, penuh tekad. Sebagai tanda bahwa mereka telah berhasil, Ahmad dan Kiai Fauzan mendapat penghargaan dari berbagai lembaga pendidikan dan organisasi agama. Penghargaan ini bukan hanya sebagai pengakuan atas kerja keras mereka, tetapi juga sebagai simbol bahwa perjuangan mereka untuk menjaga kebenaran telah membuahkan hasil. Namun, mereka tidak merasa bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Ini baru awal, kata Kiai Fauzan dengan senyuman. Masih banyak yang harus kita lakukan. Setelah berbagai upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, Ahmad dan Kiai Fauzan tahu bahwa tugas mereka masih jauh dari selesai. Meskipun mereka berhasil membangun kembali banyak aspek ajaran yang benar dan mengembalikan banyak orang ke jalan yang tepat, mereka menyadari bahwa tantangan yang lebih besar menanti. Kebohongan yang telah disebarkan selama bertahun-tahun tidak bisa dihancurkan hanya dalam 1 atau 2 langkah. Untuk menjaga keberlanjutan kebenaran, mereka harus terus berjuang. Ahmad berdiri di depan ribuan santri di pesantren yang baru didirikan, merenungkan bagaimana perjalanan mereka masih panjang. Kita sudah mengubah banyak hal, tetapi perjalanan ini tidak berakhir, katanya kepada para santri yang tekun mendengarkan. Kita adalah generasi yang akan menjaga kebenaran ini. Kalian adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kata-kata ini menggema, memberi semangat bagi mereka yang mendengarnya. Meskipun banyak yang mulai memahami dan menerima ajaran yang benar, masih ada bagian dari masyarakat yang enggan berubah. Beberapa kelompok merasa bahwa posisi mereka akan terancam jika kebenaran yang mereka sebar selama ini terungkap. Kita harus menyadari bahwa kebohongan seringkali datang dari mereka yang merasa memiliki kekuasaan, ujar Kiai Fauzan dengan penuh kebijaksanaan. Mereka yang merasa memiliki keuntungan dari kebohongan akan selalu berusaha menghalangi kebenaran. Sebagai langkah lebih lanjut, Ahmad memutuskan untuk meningkatkan gerakan pendidikan dengan lebih melibatkan tokoh-tokoh muda yang memiliki semangat juang tinggi. Mereka adalah generasi yang nantinya akan memimpin dan menjaga ajaran Islam yang benar. Ahmad sadar bahwa meskipun pendidikan formal di pesantren dan madrasah sudah cukup kuat, penyebaran pemahaman harus diperluas ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan beragam platform digital yang semakin berkembang, mereka memutuskan untuk menciptakan lebih banyak konten edukatif yang dapat menjangkau khalayak luas. Video ceramah, buku digital, dan podcast mulai dihasilkan dengan tujuan mengedukasi lebih banyak orang, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Jika kita bisa menjangkau mereka di dunia maya, kita bisa mengubah dunia nyata, kata Ahmad dengan optimisme. Namun, di balik usaha tersebut, tidak semua pihak setuju. Beberapa kelompok masih merasa terancam oleh upaya mereka untuk menyebarkan kebenaran. Mereka mulai menggunakan propaganda untuk membenturkan ideologi mereka dengan ajaran yang benar. Bahkan ada beberapa yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebohongan baru yang lebih halus, agar dapat menarik perhatian generasi muda. Ahmad dan Kiai Fauzan tahu bahwa mereka harus menghadapi rintangan ini dengan bijak. Ahmad pun berbicara dengan beberapa tokoh agama dari luar negeri yang telah mengalami pengalaman serupa. Kita perlu memperkuat jaringan internasional agar perlawanan terhadap kebohongan bisa menjadi lebih kuat, ujar Ahmad dalam sebuah pertemuan dengan beberapa ulama dari Timur Tengah. Mereka sepakat bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan kerjasama yang lebih erat di tingkat global. Dengan makin banyaknya dukungan dari berbagai pihak, mereka mulai melihat perubahan kecil namun berarti di masyarakat. Generasi muda yang sebelumnya terjebak dalam kebohongan kini mulai meragukan apa yang telah mereka terima. Mereka mencari kebenaran, membaca buku-buku yang benar, dan mengikuti ceramah dari para ulama yang sahih.
Ahmad merasa ada secercah harapan ketika melihat perubahan ini. Jika kita bisa menanamkan kebenaran dalam hati mereka, maka kebohongan ini akan terhapus dengan sendirinya. Namun, tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah melawan ketidakpedulian sebagian orang. Meski banyak yang sudah menerima kebenaran, ada juga yang enggan mendalami lebih jauh karena merasa puas dengan apa yang mereka ketahui. Kita harus terus mengingatkan mereka bahwa hanya dengan belajar dan menggali lebih dalam kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya, kata Kiai Fauzan. Mereka terus mendorong masyarakat untuk tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki dan untuk terus mencari ilmu. Di balik semua usaha mereka, Ahmad merasa bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar memperbaiki sejarah yang telah dirusak. Ini adalah perjalanan spiritual yang mengarah pada pembersihan hati dan jiwa. Kita tidak hanya memperbaiki sejarah, tetapi juga diri kita sendiri, kata Ahmad kepada timnya. Dengan menjaga kebenaran, kita juga menjaga hati kita agar tetap bersih dan tulus. Sebagai penutup bab ini, Ahmad melihat kembali semua yang telah mereka capai. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka telah berhasil menanamkan benih-benih kebenaran di banyak tempat. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah sebuah perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Perjalanan ini akan terus berlanjut, ujar Ahmad dengan keyakinan. Dan kita akan terus berjalan bersama untuk menjaga kebenaran yang telah kita temukan. Seiring berjalannya waktu, perjalanan Ahmad dan Kiai Fauzan semakin berkembang. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka untuk menjaga ajaran yang benar, mengungkap kebohongan, dan membangun kembali tatanan yang rusak tidak bisa berakhir dalam satu generasi saja. Mereka memandang ke depan dengan harapan dan tekad untuk memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan menjadi batu loncatan untuk generasi berikutnya. Jika kita ingin melihat perubahan yang lebih besar, kita harus membekali mereka yang akan datang dengan segala yang mereka butuhkan, kata Ahmad dalam sebuah pertemuan dengan tim pengajarnya. Mereka harus lebih siap untuk menghadapi tantangan ini dan menjaga warisan yang kita bangun. Kiai Fauzan menambahkan, kita perlu memastikan agar ajaran yang benar tidak hanya dipahami, tetapi juga diteruskan dengan cinta dan semangat yang sama. Mereka pun mulai memperluas jaringan mereka, mengundang para pemimpin komunitas dan tokoh agama dari berbagai wilayah untuk berkolaborasi. Salah satu langkah besar yang mereka lakukan adalah mendirikan lembaga pendidikan yang lebih besar, yang tidak hanya fokus pada pengajaran agama, tetapi juga sejarah Islam yang sahih. Lembaga ini menjadi pusat pembelajaran dan penelitian yang menggabungkan pendidikan agama dengan pendekatan ilmiah yang objektif. Kita harus menunjukkan bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan, ujar Ahmad dengan penuh semangat. Dalam perjalanan ini, mereka semakin menyadari bahwa pemalsuan sejarah dan ajaran tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi bisa terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, mereka menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi internasional yang memiliki visi yang sama, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian yang fokus pada pemahaman Islam yang benar. Dengan cara ini, mereka berharap dapat memperluas pengaruh kebenaran dan memerangi kebohongan di tingkat global. Namun, tantangan yang mereka hadapi tidak selalu datang dari luar. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga harus berhadapan dengan keraguan yang muncul di dalam diri sebagian pengikut mereka sendiri. Apakah kita benar-benar bisa mengubah dunia ini? Tanya seorang santri yang mulai merasa cemas dengan beratnya perjuangan yang mereka jalani. Ahmad menjawab dengan tegas, kita tidak akan tahu hasilnya jika kita berhenti sekarang. Kita hanya bisa terus berjuang dan mempercayakan hasilnya kepada Allah. Ahmad dan Kiai Fauzan memahami bahwa perubahan besar tidak bisa tercapai dalam waktu singkat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah proses yang panjang, yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan doa. Mereka juga menyadari bahwa bukan hanya mereka yang perlu berubah, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Setiap orang harus terlibat dalam perjuangan ini agar hasilnya bisa bertahan lama. Pendidikan yang mereka jalankan mulai menunjukkan hasil yang positif. Banyak santri dan generasi muda yang semakin memahami pentingnya menjaga kebenaran, dan mereka siap untuk meneruskan perjuangan ini ke depan. Ahmad seringkali merasa bangga melihat mereka yang dulu tidak tahu apa-apa tentang sejarah yang benar, kini sudah bisa berdiri tegak untuk memperjuangkannya. Inilah harapan kita, ujar Ahmad suatu malam kepada Kiai Fauzan. Mereka yang akan menjaga kebenaran dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Namun, meskipun demikian, mereka sadar bahwa perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Pemalsuan sejarah dan ajaran agama akan selalu menjadi ancaman. Jika kita berhenti, maka kebohongan itu akan kembali menguasai, kata Kiai Fauzan. Kita harus terus bergerak, terus mengajarkan yang benar, dan menjaga agar tatanan ini tetap tegak. Dengan semangat yang semakin kuat, mereka melanjutkan perjalanannya,
meyakini bahwa setiap usaha yang mereka lakukan adalah bagian dari jihad yang lebih besar. Mereka mengerti bahwa peran mereka bukan hanya untuk generasi mereka, tetapi juga untuk masa depan umat Islam di seluruh dunia. Ini bukan tentang kita, tetapi tentang generasi yang akan datang, ujar Ahmad dengan penuh keyakinan. Di tengah semua pencapaian ini, mereka tetap merasa rendah hati. Semua ini adalah anugerah dari Allah, kata Ahmad dalam sebuah doa yang diikuti oleh Kiai Fauzan dan seluruh tim. Kami hanya menjadi alatnya untuk menyebarkan kebenaran, dan kami akan terus berusaha untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Dengan langkah yang mantap, mereka melangkah ke masa depan yang cerah. Mereka tahu bahwa perjuangan ini adalah tugas yang tidak pernah selesai, tetapi mereka siap untuk terus berjalan di jalan yang telah mereka pilih, bersama-sama, untuk menjaga kebenaran dan menegakkan tatanan yang telah lama dirusak oleh kebohongan. Meski langkah-langkah yang mereka ambil sudah menunjukkan hasil yang positif, Ahmad dan Kiai Fauzan sadar bahwa tantangan terbesar masih menanti di masa depan. Dunia terus berubah dengan pesat, dan dengan perubahan tersebut muncul ancaman baru yang tidak selalu mudah untuk dihadapi. Pemalsuan sejarah, penyelewengan ajaran, dan kebohongan yang terus berkembang kini tidak hanya datang dari individu atau kelompok kecil, tetapi juga dari platform digital yang luas. Internet telah memberi kebebasan yang luar biasa, tetapi di balik itu ada banyak bahaya yang mengintai, kata Kiai Fauzan dengan wajah serius. Kebohongan bisa menyebar lebih cepat dan lebih luas, menjangkau orang-orang yang tidak siap untuk menyaringnya. Ahmad mengangguk, menyadari betapa besar tantangan mereka ke depan. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebenaran dengan cara yang lebih bijak dan efektif. Untuk menghadapi tantangan baru ini, mereka memutuskan untuk memperkuat pendidikan digital. Mereka mulai merancang berbagai program pelatihan untuk guru-guru dan pengajar pesantren agar dapat memanfaatkan platform digital dalam menyebarkan ajaran yang benar. Jika kita bisa menguasai media sosial, kita akan dapat bersaing dengan kebohongan yang tersebar di sana, ujar Ahmad. Namun, kita harus memastikan bahwa apa yang kita sebarkan adalah kebenaran, bukan sekadar opini. Selain itu, mereka juga melibatkan para ahli teknologi untuk membantu mereka membangun sistem keamanan digital yang dapat melindungi ajaran dan informasi yang mereka sebarkan dari penyalahgunaan. Kita harus tahu bagaimana melindungi data dan informasi agar tidak jatuh ke tangan yang salah, kata Kiai Fauzan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga agar kebenaran tetap terjaga. Namun, meskipun mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa pendidikan dan ajaran yang benar tetap bisa diakses, mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa sebagian orang masih lebih memilih untuk mempercayai narasi yang telah dibentuk selama ini. Ada banyak yang enggan membuka mata mereka, kata Ahmad dengan sedih. Mereka lebih memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman daripada menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Untuk itu, Ahmad dan Kiai Fauzan memutuskan untuk memperkuat dakwah mereka, tidak hanya melalui media digital, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat. Mereka mengadakan ceramah dan pengajian di berbagai daerah, mengajak orang-orang untuk memahami sejarah Islam yang benar dan menghindari ajaran yang menyimpang. Hanya dengan pendekatan yang langsung, kita bisa menyentuh hati mereka, ujar Kiai Fauzan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Di beberapa daerah, mereka menghadapi perlawanan keras dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh ajaran yang mereka sebarkan. Mereka yang mempertahankan kebohongan ini akan selalu berusaha untuk menekan kita, kata Ahmad. Tetapi kita tidak boleh mundur, kita harus terus maju. Satu persatu, mereka mulai melihat perubahan di kalangan masyarakat. Meskipun belum banyak, ada segelintir orang yang mulai meragukan kebenaran yang selama ini mereka terima dan mulai mencari pengetahuan yang lebih mendalam. Mereka mungkin hanya sedikit, tetapi perubahan ini adalah tanda bahwa kita tidak salah jalan, ujar Kiai Fauzan dengan harapan. Ahmad dan Kiai Fauzan semakin yakin bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk masa depan umat Islam di seluruh dunia. Kita harus terus berjuang, kata Ahmad, karena jalan menuju kebenaran selalu penuh dengan rintangan. Tetapi, kita percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Namun, mereka tidak menganggap remeh perjalanan mereka ke depan. Mereka tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi akan semakin berat. Tidak ada jalan yang mudah dalam perjuangan ini, kata Kiai Fauzan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Dengan tekad yang lebih kuat, mereka melanjutkan perjuangan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari upaya untuk menjaga kebenaran yang telah lama dirusak. Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita, tetapi untuk generasi yang akan datang, ujar Ahmad dengan keyakinan. Dan kita akan terus berjalan, tidak peduli apa yang menghadang di depan. Meski tantangan yang mereka hadapi semakin besar,
Ahmad dan Kiai Fauzan tidak pernah kehilangan arah. Mereka semakin sadar bahwa tidak ada satu cara pun yang bisa mereka andalkan untuk menyebarkan kebenaran. Dalam perjalanan panjang ini, mereka harus menemukan jalan tengah antara mempertahankan tradisi yang benar dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ini adalah sebuah tantangan besar, namun mereka yakin bahwa dengan kebijaksanaan dan kesabaran, mereka bisa menemukan solusi yang tepat. Kadang kita harus memilih antara mempertahankan prinsip kita atau menyesuaikan dengan perubahan yang ada, kata Ahmad suatu malam ketika mereka sedang berdiskusi di rumah Kiai Fauzan. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kemajuan teknologi dan cara-cara baru dalam menyebarkan dakwah. Kiai Fauzan mengangguk. Benar, Ahmad. Dakwah itu haruslah fleksibel, tetapi tetap menjaga inti ajaran yang benar. Kita harus tahu kapan harus mengikuti zaman dan kapan harus tetap pada dasar-dasar ajaran. Pendidikan digital yang mereka kembangkan semakin mendapat perhatian dari masyarakat. Banyak orang yang mengakses materi-materi ajaran yang mereka buat, dan mulai ada kesadaran yang tumbuh tentang pentingnya mempelajari sejarah Islam yang sahih. Namun, Kiai Fauzan mengingatkan bahwa meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, interaksi langsung tetap diperlukan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Ada banyak hal yang tidak bisa diajarkan melalui layar. Kita harus selalu menjaga hubungan langsung dengan umat. Ahmad dan Kiai Fauzan memutuskan untuk menciptakan program-program dakwah yang menggabungkan pendekatan tradisional dengan pendekatan modern. Mereka mengadakan pengajian yang diikuti dengan pemutaran video ceramah di platform digital, dan menyediakan ruang diskusi bagi para peserta untuk bertanya langsung tentang materi yang dibahas. Hal ini memungkinkan para peserta untuk berinteraksi dan menggali lebih dalam tentang ajaran yang mereka pelajari. Di sisi lain, mereka juga mulai berkolaborasi dengan komunitas-komunitas muda yang berfokus pada dakwah berbasis media sosial. Kami ingin mengajak generasi muda untuk turut andil dalam menyebarkan kebenaran, kata Ahmad. Mereka lebih paham dengan dunia digital, dan kami ingin mereka bisa memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan pesan yang benar. Kiai Fauzan menambahkan, dengan begitu, kita bisa menyampaikan kebenaran ke lebih banyak orang, termasuk mereka yang mungkin tidak pernah datang ke pengajian langsung. Namun, di tengah upaya tersebut, mereka harus menghadapi realitas bahwa tidak semua orang akan menerima perubahan ini dengan lapang dada. Beberapa kelompok konservatif yang merasa terancam dengan cara-cara baru dalam berdakwah, mulai melancarkan serangan terhadap mereka. Mereka tidak ingin perubahan, kata Kiai Fauzan dengan nada serius. Mereka lebih suka mempertahankan status quo meskipun itu penuh dengan kebohongan. Ahmad tidak merasa takut dengan serangan-serangan tersebut. Kita harus tetap menjaga jalan yang benar, meskipun banyak yang mencoba menyingkirkan kita, katanya dengan penuh keyakinan. Yang terpenting adalah kita selalu berpegang pada prinsip yang benar dan menjaga agar ajaran kita tidak tergoyahkan oleh siapapun. Para pengikut mereka juga semakin kuat, semakin banyak orang yang merasa terdorong untuk berjuang bersama mereka dalam mempertahankan ajaran yang benar. Mereka bertekad untuk melawan kebohongan yang tersebar dan mengembalikan tatanan yang telah rusak. Namun, Ahmad dan Kiai Fauzan menyadari bahwa perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Mereka mengajak lebih banyak orang untuk terlibat, terutama para ulama dan pemimpin agama lainnya. Perjuangan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk umat yang lebih besar, ujar Ahmad. Kita harus bekerja bersama-sama. Dalam waktu yang singkat, semakin banyak pesantren dan lembaga pendidikan yang bergabung dengan gerakan mereka. Program-program dakwah yang mereka buat semakin diterima oleh masyarakat, dan semakin banyak orang yang menyadari pentingnya menjaga sejarah Islam yang benar. Ahmad dan Kiai Fauzan merasa bahwa langkah mereka sudah menuju arah yang benar. Namun, mereka juga menyadari bahwa tantangan yang lebih besar masih akan datang. Perjuangan ini tidak akan pernah berhenti, kata Kiai Fauzan suatu hari. Kita harus selalu siap untuk menghadapi tantangan baru. Dunia terus berubah, dan kita harus selalu beradaptasi. Ahmad setuju. Kita harus menjaga agar kebenaran ini tetap hidup, meskipun banyak rintangan yang menghadang. Itu adalah tugas kita sebagai hamba Allah. Di tengah semua perjuangan ini, mereka tetap bersyukur atas setiap langkah yang mereka ambil. Setiap orang yang mereka ajak untuk bergabung dalam perjuangan ini adalah anugerah yang besar. Semua ini adalah berkah dari Allah, kata Ahmad. Dan kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, Ahmad dan Kiai Fauzan semakin menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk meluruskan ajaran yang telah terdistorsi, tetapi juga untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi generasi masa depan. Mereka melihat potensi besar pada generasi muda yang sudah mulai terlibat dalam gerakan dakwah mereka. Namun,
mereka juga menyadari bahwa tidak cukup hanya mengajarkan ajaran yang benar, tetapi juga memberikan mereka kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami tantangan zaman. Membangun masa depan itu bukan hanya tentang mengajarkan sejarah yang benar, tetapi juga tentang mengajarkan bagaimana cara kita harus berpikir dan bertindak di zaman yang terus berubah ini, kata Kiai Fauzan dengan tegas. Generasi muda harus dibekali dengan kemampuan untuk memahami dunia dan mengambil keputusan yang bijak dalam hidup mereka. Ahmad mengangguk setuju. Betul, Kiai. Kita tidak hanya ingin mereka tahu apa yang benar, tetapi juga bagaimana cara mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu, mereka merancang program pendidikan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Program ini bertujuan untuk membekali para santri dan generasi muda dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan dunia modern sambil tetap menjaga nilai-nilai agama yang luhur. Kita harus mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat, kata Kiai Fauzan. Salah satu langkah penting yang mereka ambil adalah membuka lebih banyak pesantren yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan keterampilan praktis. Di pesantren-pesantren ini, para santri tidak hanya diajarkan tentang ilmu agama, tetapi juga keterampilan seperti kewirausahaan, teknologi, dan kepemimpinan. Ini adalah investasi jangka panjang, ujar Ahmad. Kita ingin mereka tidak hanya memiliki ilmu agama, tetapi juga keterampilan yang dapat membantu mereka hidup mandiri dan menjadi bagian dari solusi dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga mengadakan seminar dan lokakarya untuk para ulama dan pemimpin agama lainnya agar dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kita harus saling menguatkan dan bekerja sama, kata Kiai Fauzan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan masalah besar ini sendirian. Kita perlu kekuatan bersama. Seminar-seminar ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin agama untuk memperkuat jaringan dakwah mereka dan saling mengingatkan tentang pentingnya menjaga keutuhan ajaran Islam yang benar. Namun, mereka tidak hanya fokus pada pendidikan formal. Ahmad dan Kiai Fauzan juga merasa penting untuk memberi contoh langsung melalui tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, memperbaiki tatanan sosial yang rusak, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Apa yang kita ajarkan akan lebih berdampak jika kita juga menunjukkan contoh yang baik, kata Ahmad. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Salah satu contoh konkret yang mereka lakukan adalah memperbaiki kondisi masyarakat di sekitar pesantren-pesantren mereka. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, memberikan pelatihan keterampilan, dan membuka peluang kerja. Kita tidak bisa hanya berbicara tentang ajaran agama, tapi juga harus membantu mereka yang membutuhkan, kata Kiai Fauzan. Islam itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Tentu saja, tidak semua orang menerima perubahan ini dengan lapang dada. Beberapa kelompok masih merasa terancam dengan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memperkenalkan pendidikan berbasis teknologi dan keterampilan praktis. Namun, Ahmad dan Kiai Fauzan tidak merasa gentar. Perubahan itu memang tidak mudah, tetapi itu adalah bagian dari perjuangan kita, ujar Ahmad. Kita harus terus menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Di tengah semua tantangan itu, mereka semakin yakin bahwa masa depan yang lebih baik bisa tercipta melalui pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai agama, karakter yang kuat, dan keterampilan yang relevan dengan zaman. Kita harus menanamkan pada generasi muda bahwa dunia ini milik mereka, dan mereka harus siap untuk menghadapi tantangan dan mengambil peran besar di masa depan, kata Kiai Fauzan. Mereka adalah penerus perjuangan ini. Ahmad merasa optimis meskipun perjalanan mereka masih panjang. Kita telah memulai sesuatu yang besar, dan kita harus terus bergerak maju, kata Ahmad. Yang terpenting adalah kita terus menjaga niat kita untuk menyebarkan kebenaran dan memberikan manfaat bagi umat. Dengan semangat yang semakin membara, mereka terus berjuang, menyebarkan kebenaran, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan, tetapi mereka juga tahu bahwa perjuangan ini adalah panggilan hidup mereka. Dan dengan keyakinan itu, mereka melangkah dengan penuh harapan, siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Perjalanan yang ditempuh Ahmad dan Kiai Fauzan semakin terasa berat. Dunia terus berubah dengan cepat, dan mereka merasakan dampak dari perubahan tersebut dalam setiap langkah yang mereka ambil. Tidak hanya tantangan dari kelompok yang merasa terancam dengan pemikiran dan cara dakwah mereka, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Ahmad dan Kiai Fauzan mulai menyadari bahwa dalam usaha untuk mengembalikan tatanan yang rusak, mereka juga harus beradaptasi dengan perubahan yang tidak bisa dihindari. Zaman terus berubah, dan kita tidak bisa menghindarinya,
kata Kiai Fauzan suatu sore ketika mereka berdiskusi tentang tantangan yang mereka hadapi. Namun, yang harus kita pertahankan adalah prinsip-prinsip ajaran yang benar. Dunia boleh berubah, tetapi kebenaran harus tetap teguh. Ahmad mengangguk, meskipun dalam hatinya ada perasaan galau. Tapi Kiai, bagaimana kita bisa menjaga tradisi kita, jika dunia semakin terpengaruh oleh arus modernitas yang sangat kuat ini? Keduanya terdiam sejenak, mencoba merenungkan pertanyaan tersebut. Dunia memang sedang berada di tengah gelombang perubahan yang sangat cepat. Teknologi semakin berkembang pesat, dan dengan itu, cara-cara baru dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran agama semakin banyak bermunculan. Ahmad dan Kiai Fauzan mulai merasa bahwa mereka harus lebih aktif lagi dalam menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan yang benar. Saya rasa kita harus mulai lebih serius memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan ajaran yang sahih, kata Ahmad setelah beberapa saat berpikir. Anak muda sekarang lebih banyak mengakses informasi melalui internet. Jika kita tidak hadir di sana, maka siapa yang akan memberikan pencerahan pada mereka? Kiai Fauzan mengangguk setuju. Betul, Ahmad. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam arus dunia maya yang penuh dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Keduanya sepakat untuk membuat lebih banyak konten dakwah berbasis video dan artikel yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Mereka juga merencanakan untuk mengadakan seminar online yang dapat diikuti oleh siapa saja, tanpa harus terbatas oleh jarak dan waktu. Namun, Kiai Fauzan mengingatkan Ahmad untuk tetap menjaga kualitas materi yang mereka sampaikan. Tidak hanya kuantitas yang penting, tetapi kualitas juga harus terjaga, kata Kiai Fauzan. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita ajarkan tetap sesuai dengan ajaran yang benar. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan bahwa tantangan yang mereka hadapi bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Banyak dari kalangan mereka sendiri yang mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan yang mereka bawa. Beberapa merasa bahwa cara-cara baru dalam berdakwah mengurangi esensi dari ajaran agama yang telah lama mereka anut. Ini adalah ujian yang lebih berat, kata Ahmad. Kadang, yang paling sulit adalah mengubah pemikiran orang-orang yang telah lama terbiasa dengan cara yang lama. Namun, Ahmad dan Kiai Fauzan tidak mau menyerah. Mereka bertekad untuk tetap teguh pada tujuan mereka. Perubahan memang tidak mudah, tetapi itu adalah bagian dari proses, kata Kiai Fauzan. Kita harus sabar dan terus memberikan penjelasan yang benar kepada mereka. Pada akhirnya, yang akan mengikuti kita adalah mereka yang memang mencari kebenaran. Ahmad merasa terhibur mendengar kata-kata Kiai Fauzan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan banyak rintangan yang harus dihadapi, namun ia juga tahu bahwa perjuangan ini adalah untuk kebaikan umat. Sementara itu, di luar sana, masyarakat semakin terbuka dengan ide-ide baru yang mereka tawarkan. Banyak santri dan umat Islam yang mulai merasa bahwa dakwah mereka memberikan alternatif yang lebih baik dari apa yang sudah ada. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pemahaman tentang cara hidup yang lebih baik, sesuai dengan tuntunan Islam yang hakiki. Namun, gelombang perubahan ini juga membawa dampak yang tidak terduga. Beberapa kelompok radikal yang merasa bahwa dakwah mereka mengancam eksistensi mereka, mulai melancarkan serangan terhadap Kiai Fauzan dan Ahmad. Mereka menganggap bahwa pendekatan yang mereka bawa terlalu liberal dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Kita harus lebih berhati-hati lagi, kata Ahmad kepada Kiai Fauzan. Mereka semakin agresif dalam menyerang kita. Kendati demikian, Kiai Fauzan tetap tenang. Tantangan terbesar dalam dakwah adalah menghadapinya dengan sabar dan penuh keteguhan hati, kata Kiai Fauzan. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita, dan tidak terpengaruh oleh serangan-serangan tersebut. Allah akan memberi jalan bagi mereka yang istiqomah dalam perjuangannya. Di tengah segala permasalahan dan serangan yang datang, Ahmad dan Kiai Fauzan semakin menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan kebohongan dan kesesatan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Mereka tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Dengan semangat yang semakin kuat, mereka terus melangkah maju. Mereka tidak tahu seberapa panjang lagi perjalanan ini, tetapi yang mereka tahu adalah bahwa mereka akan terus berjuang untuk menjaga kebenaran dan membawa umat Islam menuju masa depan yang lebih baik. Mereka berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus melangkah dan tidak pernah menyerah. Ketika fajar pertama menyinari langit, Ahmad dan Kiai Fauzan berdiri di halaman pesantren mereka, memandang jauh ke depan, ke arah horizon yang cerah. Mereka merasa bahwa perjalanan yang telah mereka tempuh hingga saat ini, meskipun penuh rintangan, tidaklah sia-sia. Di tengah tantangan yang semakin berat,
mereka merasa ada secercah harapan yang muncul, mengisyaratkan bahwa apa yang mereka perjuangkan akan membawa perubahan besar bagi umat Islam di masa depan. Meskipun perjalanan ini berat, saya merasa kita sedang menuju sesuatu yang lebih besar, Kiai, kata Ahmad dengan suara penuh keyakinan. Mungkin ini adalah awal dari sebuah fajar baru, di mana kita bisa membawa umat Islam ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sadar akan kebenaran. Kiai Fauzan tersenyum, matanya tampak berbinar. Benar, Ahmad. Setiap perjuangan yang ikhlas pasti akan menghasilkan buah. Kita hanya perlu terus berjalan di jalan yang benar, meskipun terkadang kita harus menanggung beban yang berat. Ahmad memandang sekitar mereka, melihat santri-santri yang mulai bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh, dan merasakan ketenangan yang datang dari kedamaian hati. Mereka telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana ajaran yang benar dihargai, dan semangat untuk terus belajar tidak pernah padam. Ini adalah bukti bahwa meskipun dunia terus berubah, nilai-nilai agama yang hakiki tetap menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan mereka. Namun, mereka tahu bahwa fajar yang baru ini tidak datang tanpa perjuangan. Banyak hal yang harus mereka lakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah mereka bangun tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Program pendidikan yang telah mereka mulai harus terus berkembang dan dijaga kualitasnya, agar generasi muda bisa lebih siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar agama mereka. Ini adalah langkah pertama, Kiai, kata Ahmad. Kita harus terus mengembangkan pesantren-pesantren kita dan memperluas jangkauan dakwah kita, agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari perubahan ini. Kiai Fauzan mengangguk, kemudian menatap langit yang mulai terang. Kita harus terus berjuang, Ahmad. Perjuangan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masa depan umat Islam. Kita tidak tahu seberapa lama perjalanan ini akan berlangsung, tetapi kita harus tetap istiqomah dalam membawa perubahan yang lebih baik. Ahmad merasa terinspirasi oleh kata-kata Kiai Fauzan. Ia tahu bahwa mereka berada di jalan yang benar, meskipun jalan tersebut penuh dengan liku dan tantangan. Pagi itu, mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan besar dengan seluruh pengurus pesantren dan para tokoh masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk membicarakan langkah-langkah yang perlu diambil agar perjuangan mereka bisa terus berkembang. Kita perlu dukungan dari semua pihak, kata Kiai Fauzan. Kita harus bekerja sama agar misi ini bisa terus berjalan dengan baik. Ahmad menambahkan, dan kita harus mengingatkan setiap orang tentang pentingnya menjaga integritas dalam setiap langkah kita. Jika kita berpegang pada kebenaran, maka Allah akan memberikan jalan. Pertemuan itu berlangsung dengan sangat antusias. Setiap orang yang hadir menyadari betapa pentingnya gerakan ini bagi masa depan umat Islam. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah konkret, seperti membangun lebih banyak pesantren, memperluas jangkauan dakwah melalui media sosial, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Kita tidak bisa lagi hanya berbicara tentang perubahan, kata salah satu tokoh masyarakat. Kita harus bertindak. Kita harus memperlihatkan bahwa perubahan itu nyata, dan kita siap menyongsongnya. Sebagai bagian dari langkah konkret tersebut, Kiai Fauzan dan Ahmad juga berencana untuk membangun pusat pelatihan bagi para ulama dan cendekiawan muda. Pusat ini bertujuan untuk mencetak generasi pemimpin agama yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka harus siap untuk menghadapi tantangan dunia modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita, kata Kiai Fauzan. Sementara itu, dalam hati Ahmad, ada rasa haru yang mendalam. Ia tahu bahwa perjuangan mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga merasa yakin bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Kita mungkin tidak bisa melihat hasilnya hari ini, Kiai, kata Ahmad dengan rendah hati, tetapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan akan membawa perubahan besar bagi umat Islam di masa depan. Kiai Fauzan menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah akan memberi hasil dari setiap perjuangan kita, Ahmad. Tetapi satu hal yang pasti, jika kita ikhlas dan istiqomah, Allah akan membuka jalannya untuk kita. Hari itu, mereka merasa semakin teguh dalam niat mereka untuk memperjuangkan kebenaran dan membawa perubahan yang lebih baik bagi umat Islam. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Dengan semangat yang baru dan tekad yang kuat, mereka siap menyambut fajar baru yang akan membawa mereka menuju kemenangan. Keesokan harinya, mereka memulai hari dengan penuh semangat, siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Mereka percaya bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut, dan setiap langkah yang mereka ambil akan semakin mendekatkan mereka pada tujuan yang mulia. Dengan keyakinan yang kokoh, mereka melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, menyongsong fajar baru dengan penuh harapan dan tekad.